Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng gratis loh. Fondasi pembelajaran, memahami pentingnya fasilitas sekolah. Pendidikan adalah fondasi kemajuan bangsa. Pendidikan memberdayakan setiap orang dan membentuk masa depan yang lebih cerah. Namun, perjalanan menuju pendidikan berkualitas bergantung pada satu faktor penting, fasilitas sekolah yang memadai. Ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan bermain bukan hanya bangunan biasa. Itu adalah alat penting yang memungkinkan pembelajaran efektif. Bayangkan seorang anak mencoba berkonsentrasi di ruang kelas yang sempit dan kurang cahaya. Atau percobaan sains yang terhenti karena kekurangan peralatan. Inilah kenyataan yang dihadapi banyak siswa di seluruh Indonesia. Ketika sekolah kekurangan fasilitas dasar, proses belajar sangat terhambat. Siswa kesulitan fokus, kreativitas mereka terhambat, dan potensi akademik mereka tidak tercapai. Tidak adanya fasilitas yang layak mengirimkan pesan yang mengecewakan kepada anak-anak kita. Ini memberitahu mereka bahwa pendidikan mereka bukanlah prioritas. Ini merampas kesempatan mereka untuk belajar, tumbuh, dan mencapai potensi penuh mereka. Kita harus ingat, investasi dalam fasilitas sekolah bukanlah pengeluaran, tetapi investasi untuk masa depan Indonesia. Ruang kelas yang rusak, masa depan yang suram, dampak fasilitas yang tidak memadai pada pendidikan. Dampak dari fasilitas sekolah yang tidak memadai jauh melampaui ketidaknyamanan. Ini memberikan dampak jangka panjang pada kualitas pendidikan dan prospek masa depan anak-anak kita. Studi menunjukkan hubungan langsung antara kondisi fasilitas sekolah dan prestasi siswa. Ketika siswa belajar di lingkungan yang kondusif untuk belajar, prestasi akademik mereka melonjak. Sebaliknya, fasilitas yang tidak memadai menciptakan efek domino dari konsekuensi negatif. Ruang kelas yang penuh sesak menghambat keterlibatan siswa dan efektivitas guru. Kurangnya akses ke perpustakaan dan teknologi membatasi paparan siswa terhadap pengetahuan dan menghambat rasa ingin tahu mereka. Selain itu, bangunan yang bobrok menimbulkan bahaya keselamatan, membahayakan kesejahteraan siswa dan guru. Tidak adanya fasilitas sanitasi yang layak juga menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, yang menyebabkan ketidakhadiran dan menghambat pembelajaran. Ini adalah pengingat bahwa setiap anak berhak atas lingkungan belajar yang aman, bersih, dan menginspirasi. Mengabaikan keadaan sekolah yang membutuhkan bukanlah pilihan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil. Bayangan di atas masa depan Indonesia, kisah nyata sekolah yang membutuhkan. Perjuangan untuk mendapatkan fasilitas sekolah yang memadai bukanlah kenyataan yang jauh. Ini adalah tantangan sehari-hari yang dihadapi banyak sekolah di seluruh Indonesia. Di desa-desa terpencil dan kota-kota yang ramai, ada kisah-kisah ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Sekolah-sekolah di mana para guru gigih, meskipun sumber daya terbatas, dan siswa berjuang untuk meraih keunggulan melawan segala rintangan. Ambil contoh, kisah SDN 03 Cijedil, sebuah sekolah dasar yang terletak di desa terpencil di Jawa Barat. Dengan akses terbatas ke air bersih dan sanitasi, kesehatan siswa terus-menerus terancam. Kurangnya perpustakaan yang layak membatasi akses mereka terhadap pengetahuan dan menghambat pembelajaran mereka. Lalu ada SMPN 21, sebuah sekolah menengah pertama di Jakarta, di mana kepadatan penduduk telah menjadi masalah yang mendesak. Dengan lebih dari 50 siswa berdesakan di ruang kelas yang dirancang untuk 30, pengajaran dan pembelajaran yang efektif menjadi impian yang jauh. Ini bukanlah kasus yang terisolasi. Ini adalah pengingat akan kebutuhan mendesak untuk bertindak. Ajakan untuk bertindak, menjembatani kesenjangan, dan berinvestasi di masa depan Indonesia. Masalah fasilitas sekolah yang tidak memadai menuntut tanggapan kolektif. Ini adalah ajakan untuk bertindak bagi semua pemangku kepentingan, untuk bersama-sama dan memprioritaskan masa depan anak-anak kita. Pemerintah, pembuat kebijakan, masyarakat, dan individu semua memiliki peran untuk dimainkan dalam menjembatani kesenjangan dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan sangat penting. Mengalokasikan dana yang memadai untuk pembangunan sekolah, renovasi, dan pemeliharaan harus menjadi prioritas utama.
Tetapi ini bukan hanya tentang membangun sekolah baru, ini tentang memastikan bahwa fasilitas yang ada dirawat dengan baik dan dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan pelajar abad ke-21. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari solusi sangatlah penting. Upaya kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan organisasi lokal dapat membuat perbedaan yang signifikan. Dari inisiatif penggalangan dana hingga proyek renovasi yang dipimpin oleh relawan, ada banyak cara untuk terlibat dan menciptakan perubahan positif. Ingat, pendidikan adalah fondasi tempat suatu bangsa dibangun. Saatnya berinvestasi di masa depan anak-anak kita dengan menyediakan sekolah yang layak mereka dapatkan.